Sementara wabah penyakit mulut dan kuku menyebabkan pasokan sapi ke pasar hewan Kabupaten Tuban menurun 10%. Sapi asal luar daerah tiba-tiba menghilang sehingga pasar didominasi sapi milik peternak lokal. Di sisi lain, sejumlah peternak sapi di Ponorogo mengaku belum mengetahui dan menemukan hewan ternaknya terjangkit penyakit mulut dan kuku. Merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kini mulai berimbas pada perdagangan sapi hidup. Sejak sepekan terakhir, pasokan sapi ke pasar hewan Tuban mengalami penurunan hingga 10%. Jika sebelumnya terdapat 600 ekor sapi masuk per hari, maka kini hanya berkisar 500 sampai 550 ekor sapi per hari. Sapi asal luar daerah tiba-tiba menghilang, sehingga pasar didominasi sapi milik peternak lokal. Meski demikian, harga sapi hidup masih stabil pada kisaran 20 hingga 35 juta rupiah tergantung jenis dan ukurannya. Kita punya 3 pasar hewan, 1 di sini pasar daerah, kemudian 2 pasar desa. Perkembangan saat ini memang penurunan dampak pasti ada, yaitu menurunnya jumlah sapi yang masuk di situ. Ada penurunan seberapa besar, Pak, suplai sapi, Pak? Kalau tingkat penurunnya mungkin belum sampai di 10%, tapi dampak itu sudah terasa. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK di Tuban, petugas Dinas Peternakan menyemprotkan cairan disinfektan pada sapi-sapi yang hendak masuk maupun meninggalkan kawasan pasar. Petugas juga menyisir area transaksi jual beli sapi-sapi. Petugas tak segan-segan memeriksa kesehatan sapi jika secara fisik terindikasi sakit. Di antaranya pemeriksaan area mata dan mulut hingga lidah bagian dalam. Namun, petugas tidak menemukan satupun sapi terjangkit PMK. Maka kita untuk mengantisipasi supaya untuk meminimalisir terjadinya kejadian PMK di Kabupaten Tuban ini, kita lakukan pemeriksaan hewan yang akan masuk pasar, di dalam pasar dan juga nanti yang akan keluar pasar. Sementara di Ponorogo, sejumlah peternak sapi mengaku belum mengetahui dan menemukan hewan ternaknya terjangkit penyakit mulut dan kuku. Meski begitu, para peternak tetap melakukan antisipasi dengan menjaga kebersihan kandang hewan ternak mereka. Selain dibersihkan, setiap kandang juga disemprot dengan cairan pembersih. Menurut peternak, selama ini ternaknya hanya sering terjangkit bovine ephemeral fever yang disebabkan gigitan nyamuk atau faktor lingkungan dan perubahan iklim, di mana biasanya hewan ternak mengalami demam selama 3 hari. Ya, pertama bersihkan kandang ya Mas. Pertama kita pagi sama sore itu kita bersihkan kandang, terus kita kasih disinfektan, gitu aja. Karena baru pertama kali ini ya kami dengan para peternak penyakit PMK itu. Wabah PMK kini menjadi perhatian khusus para peternak. Mereka tidak ingin hewan ternaknya terinfeksi, terlebih sebentar lagi memasuki Hari Raya Kurban. Tim Liputan.